Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Dewa Willow. Si Hao berdiri di depan pohon hitam besar ini, merasa sulit untuk menenangkan dirinya. Dewa Willow sebenarnya menuju ke tujuan akhir seperti ini. Apa yang dilakukan Dewa Willow? Apakah itu bertarung atau terjebak di tanah kegelapan? Pikiran si Hao naik turun dengan gelombang besar, benar-benar ingin segera membantai jalannya. Dewa Willow tak tertandingi, berani dan agung. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terlepas dari apakah itu di masa lalu atau sekarang, Dewa Willow masih sangat berbeda dari yang lain. Dia meninggalkan cangkang dagingnya, roh primordialnya memasuki kegelapan, membantai jalannya begitu saja. Dewa Willow masih memiliki jenis gaya luar biasa ini, jenis kepahlawanan ini. Siapa yang bisa membandingkannya? Hong Long. Di Realm Sea, ombak naik dan turun, lautan meraung. Ada satu waktu ketika badai kegelapan melanda, kali ini sangat menakutkan, mencapai pulau ini. Ini adalah hukum alam dan ketertiban. Simbol Dao besar melonjak dengan keras di laut, menyapu pulau. Si Hao duduk di sana, tenang dan tidak bergerak. Dia sekarang kuat sampai pada titik di mana dia bisa menghadapi badai kegelapan secara langsung, membiarkan ombak menghantamnya dan angin kencang menerpa tubuhnya. Dia tidak bergerak. Jika itu adalah Raja Abadi yang normal, mereka akan hancur berkeping-keping. Badai kegelapan membawa rune Dao besar yang tak ada habisnya, menyapu ke arah pohon willow. Hujan deras mengguyur, kilat menyambar dan guntur menggelegar. Itu hanya seolah-olah dunia akan dihancurkan. Si Hao diam-diam berdiri di sana, tidak bergerak, ekspresinya muram saat dia menatap ke depan. Hong! Tiba-tiba, pohon willow hidup kembali. Setelah diserang, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya gelap, dikelilingi oleh awan berbintang, dililit oleh rantai tatanan surgawi yang tak ada habisnya. Tubuh pohon yang mencapai surga bergoyang. Puluhan ribu cabang hitam menjadi lurus sempurna, meretas ke arah badai itu seperti tombak hukum surgawi. Itu dihidupkan kembali, bagaimanapun juga, memiliki semangat. Ini mengembangkan semangat primordial baru, apalagi yang sangat kuat. Badai kegelapan pecah, sementara pohon itu sendiri tidak mengalami banyak kerusakan. Metode ini jauh melebihi Raja Abadi yang normal. Si Hao tidak terkejut. Dewa Willow adalah Raja Abadi untuk memulai. Pada tingkat ini, begitu seseorang jatuh ke dalam kegelapan, roh primordial sejati meninggalkan tubuh, bagaimana mungkin roh primordial yang baru diproduksi menjadi lemah? Orang harus memahami bahwa ini adalah makhluk ultra evolusi yang diasuh dari tubuh Raja Abadi. Selama jutaan tahun terakhir, keterampilan daunnya pasti lama membuat kemajuan besar, pencapaiannya mencengangkan. Kenyataannya, di antara makhluk-makhluk yang jatuh ke dalam kegelapan di dalam Realm Sea, semua yang merupakan Raja Abadi, begitu mereka bangkit dari kematian, tingkat kultivasi mereka tidak akan pernah kalah dengan ketika mereka masih hidup. Kemudian, dengan suara Hong, cabang-cabang hitam tak berujung menusuk ke arah si Hao. Cahaya gelap berkembang, hukum alam beriak, aura kuat hingga ekstrim. Tangan kanan si Hao terulur ke depan. Begitu tangannya bergerak keluar, rantai tatanan surgawi emas itu padat seperti cabang willow emas. Mereka menembus kehampaan, bergegas keluar. Ini adalah metode Dewa Willow yang sebenarnya, terlalu mirip dengan teknik berharga yang ditampilkan pihak lain. Hong! Keduanya bentrok dengan sengit. Si Hao tetap bergeming. Hukum surgawi Dewa Kegelapan ini bergetar, jelas terkejut. Pihak lain menggunakan metode hebat yang mirip dengan miliknya untuk menghancurkan serangannya. Kamu siapa? Dewa Willow Kegelapan melepaskan fluktuasi kehendak surgawi. Rantai ketertiban surgawi hitam memenuhi langit. Semua cabang willow menari-nari, auranya mengerikan. Ini adalah ahli yang tak tertandingi, sebanding dengan raksasa. Itu memiliki kekuatan mendominasi yang cukup, layak menjadi tubuh kegelapan Dewa Willow. Kerabat dekat dan muridmu di kehidupan sebelumnya. Kata si Hao. Dalam hatinya,
Dewa Willow adalah kekasihnya, tuannya. Itu sebelumnya memberinya terlalu banyak. Desa Batu, Si Hao. The Darkness Willow Deity membawa suara keraguan, menanyakan hal ini. Mata Si Hao meledak dengan cahaya surgawi, menjadi terkejut. Dewa Willow kegelapan ini mengetahui hal-hal ini. Apakah itu mengingat kehidupan masa lalunya? Ya, saya Si Hao. Saya dulu tinggal bersama dengan Dewa Willow di Desa Batu. Si Hao mulai mengingat masa lalu dengan penuh kasih. Masa lalu tidak akan pernah kembali. Saat itu, dia masih anak-anak, sementara Dewa Willow sepenuhnya hitam hangus, hanya memiliki satu cabang willow berkilau yang lembut. Itu dihidupkan kembali dari kematian, memulai semuanya dari awal. Dibandingkan dengan tahun-tahun tak berujung yang telah berlalu, itu hanyalah pengalaman beberapa dekade, tidak lebih dari sekejap dalam kehidupan Si Hao. Namun, kesan yang tak terpadamkan tertinggal di hati Si Hao, mempengaruhi seluruh hidupnya. Itu kamu. Dewa Willow mengacungkan cabang tatanan hitamnya, dengan lembut menurunkannya secara alami. Itu tetap diam untuk waktu yang lama, dan baru kemudian dikatakan, awalnya, ada prasasti lain di sini, disegel di dalamnya adalah jejak roh primordial. Mereka memberikan deskripsi sederhana tentang beberapa peristiwa lama di masa lalu. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung mengerti. Pohon willow kegelapan ini tahu tentang beberapa peristiwa di masa lalu. Itu karena Dewa Willow mengambil inisiatif untuk jatuh ke dalam kegelapan, ini bukan bencana yang tak terduga, jadi itu membuat persiapan yang cukup. Itu meninggalkan beberapa informasi untuk roh primordial yang baru diproduksi. Pada akhirnya, Dewa Willow ini mengikuti Si Hao keluar. Meskipun itu bukan Dewa Willow masa lalu, semangat primordialnya berbeda, Si Hao masih merasakan jenis emosi khusus terhadapnya, melihatnya sebagai orang yang dicintai. Persis seperti Huolinger saat ini, sifat bawaannya tidak buruk, sangat mirip dengan sifatnya di kehidupan sebelumnya. Ini juga terjadi pada Dewa Kegelapan Willow. Selain itu, ia masih memiliki sebagian dari jejak kehidupan sebelumnya. Itu adalah tubuh yang sama, tetapi roh primordial yang berbeda. Itu benar-benar bisa disebut terlahir kembali dari kehidupan sebelumnya. Namun, pada akhirnya ini masih bukan Dewa Willow masa lalu. Si Hao tidak bisa sepenuhnya memperlakukannya seperti Dewa Willow sejati. Jika itu adalah orang masa lalu itu, dia akan segera tidak dapat menahan air matanya, bahkan mungkin tidak peduli dengan statusnya sebagai Raja Abadi dan langsung menangis. Emosinya yang sebenarnya pasti akan mengalir. Sekarang, dia adalah Raja Abadi, sementara pihak lain juga Raja Abadi. Hubungan di antara mereka dekat, tetapi juga rumit, kasih sayang mereka membawa sedikit keterasingan. Mereka kembali ke tempat asal mereka, meminjam kekuatan formasi. Si Hao membawa kembali seorang ahli yang luar biasa, tapi ini memang cukup memakan waktu. Itu karena bagian dari perjalanan tidak dapat dilakukan melalui formasi, jadi seperti sebelumnya, perlu terbang selama 20.000 tahun. Jika makhluk dari dunia luar yang tidak tahu tentang Realm Si mendengar tentang ini, mereka pasti akan terkejut. Bahkan Raja Abadi harus terbang selama ini, dunia aneh macam apa ini? Perjalanan ini menghabiskan total 40.000 tahun. Ketika Si Hao kembali ke domain abadi lagi, ada keributan besar yang terjadi. Dia menghilang ke laut alam selama 40.000 tahun, ini cukup menimbulkan gangguan. Ada beberapa yang berpikir bahwa dia membantai jalannya ke kedalaman Laut Realm, bahwa dia tidak akan kembali. Ada beberapa orang pesimis yang percaya bahwa Huang terlalu sombong, bahwa dia mungkin mati di kedalaman Laut Realm. Pengadilan Kekaisaran terkejut, mereka semua terkejut. Raja Abadi dari segala arah datang berkunjung. Namun, ketika mereka melihat Dewa Willow kegelapan, banyak orang terkejut, merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Mereka merasakan auranya yang kuat. Ini adalah raksasa. Pada saat yang sama, ada orang yang mengenalinya. Itu terlihat terlalu mirip dengan roh penjaga leluhur di masa lalu. Teman Dao, mungkinkah ini? Seseorang bertanya dengan ragu. Benar, justru roh penjaga leluhur. Si Hao mengangguk sebagai jawaban. Ada beberapa yang kaget. Mereka membuka mulut mereka, tetapi setelah sedikit ragu,
mereka memperingatkan Si Hao bahwa jenis makhluk yang jatuh ke dalam kegelapan ini, jika mereka bersekongkol dengan kejahatan, maka itu akan sangat menakutkan. Pada saat yang sama, mungkin ada materi kegelapan yang akan keluar dari tubuh makhluk jenis ini. Untuk alam asing, ini adalah kotoran, itu akan menimbulkan korosi pada makhluk lain. Ini seperti Huolinger, jatuh ke kegelapan, tetapi menggunakan semua zat ini, berubah menjadi makhluk yang sangat berevolusi. Sama seperti Sutuo dari dunia asing, ketika kamu bertarung dengannya, apakah kamu masih merasakan materi kegelapan? Kata Si Hao. Meskipun Raja merasa khawatir terhadap hal itu, pada akhirnya, mereka masih menyelidiki Dewa Willow, apalagi tidak bisa merasakan kekuatan korosi kegelapan. Bagaimanapun, dengan raksasa seperti Si Hao di sini, tidak ada orang lain yang mau menghancurkan hubungan. Alasan mengapa mereka bisa mempercayai Si Hao adalah karena reputasi yang dibantai Si Hao dalam 700.000 tahun ini, pencapaian termasyhur yang dia bangun. Dia sendiri yang menimbulkan kekacauan di Laut Realem, membunuh raksasa, menebas para ahli dari semua sisi. Jika ada yang salah dengannya, maka dia tidak akan bertarung untuk domain abadi seperti ini. Beberapa ribu tahun kemudian, contoh lain dari badai kegelapan meletus. Sekelompok besar individu yang hilang kembali dari Realem Sea, membantai jalan mereka menuju domain abadi di bawah pimpinan beberapa raja yang menakutkan. Dewa Dedal Kegelapan menghadapi musuh, bergegas di bagian paling depan bersama dengan Si Hao. Itu secara pribadi membunuh raksasa, membangun kontribusi besar. Pertempuran ini berlanjut selama bertahun-tahun, pertempuran terus berlanjut. Hanya ketika semua penjajah terbunuh, ada kedamaian. Setelah mengalami serangan lagi dan lagi, domain abadi bahkan sedikit compang-camping. Apa yang disebut jalan kuno wilayah perbatasan telah lama runtuh. Sekarang, memasuki domain abadi, alam asing, dan tempat-tempat lain sangat mudah. Ini juga berlaku untuk alam bawah. Terlepas dari apakah dao besar dunia itu lengkap atau hancur, sulit untuk menghentikan kemajuan Raja Abadi. 9 surga 10 bumi secara alami adalah yang paling disesalkan. Saat itu, ketika Si Hao berjuang bebas dari 10 jejak reinkarnasinya, dia sudah menemukan bahwa dunia ini sudah praktis hancur, makhluk dari berbagai klan sudah mencari tempat tinggal di beberapa bintang. Itu karena beberapa Raja Abadi kembali melalui lorong mereka yang terletak di 9 surga 10 bumi, misalnya, makam abadi. Beberapa ahli ini melindungi dunia ini, beberapa menginvasi dunia ini. Sudah lebih dari 700.000 tahun sejak Si Hao memasuki domain abadi. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, lorong-lorong dunia ini secara bertahap dihubungkan bersama. Di masa lalu, semua alam ini saling menjaga satu sama lain, mempertahankan bagian-bagian ini. Mereka juga tidak ingin makhluk laut alam memperhatikan mereka, tidak ingin diserang. Namun sekarang, sudah tidak perlu, karena makhluk Realem Sea telah lama menargetkan berbagai alam, secara bertahap mengukir koordinat berbagai daratan di jalur kembalinya mereka. Ada beberapa jalur yang masih sulit untuk dilalui, tetapi sebagian besar dapat dengan mudah dilintasi. Ini berarti surga akan menjadi kacau. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Datang dan pergi melalui berbagai alam menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Pertempuran di antara mereka dan pertempuran dengan Realem Sea juga menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, Si Hao mulai mengumpulkan kekuatan. Dia sedang berpikir tentang bagaimana menembus level raja dan menjadi seorang kaisar. Pengadilan kekaisaran sekarang cukup kuat. Dengan Si Hao yang mengawasinya, apalagi Dewa Kegelapan-kegelapan dipandu kembali, dengan dua ahli yang kuat ini, siapa yang berani menghadapi mereka? Selain itu, mereka juga memiliki nomor 2 di bawah langit dan Taois emas abadi ekliptik, membuat pihak mereka sudah sangat kuat. Tentu saja, jika mereka memasukkan tunggangan Si Hao, Golden Fur Hao itu, maka semua ahli tingkat atas istana kekaisaran yang ditambahkan bersama-sama benar-benar mewakili kekuatan yang mengerikan. Hong. Hari itu, terjadi pergolakan hebat dari tanah leluhur semut tanduk surgawi. Itu sangat menakutkan.
Semut emas yang sangat besar tak tertandingi, satu tanduk di kepalanya meletus dengan cahaya tak berujung. Itu bangkit dari tanah setan yang besar, kecemerlangannya meluas ke segala arah. Kekuatan ekstrim. Banyak raja abadi terkejut. Gelombang kekuatan ini terlalu kuat, mengejutkan semua domain abadi. Semut tanduk surgawi juga keluar dari pengasingan. Itu berhasil, naik ke tingkat 10 setan. Dagingnya tak tertandingi, roh primordialnya hanya sedikit kurang kuat daripada raja abadi. Namun, alasan mengapa 10 setan disebut 10 setan adalah karena mereka cukup kuat untuk menghadapi raja abadi. Mereka semua memiliki kartu truf mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri. Mereka adalah keberadaan khusus. Begitu mereka mencapai level ini, mereka tak terbendung, bahkan Raja Abadi pun merasa ketakutan. Misalnya, semut tanduk surgawi, yang dikenal memiliki kekuatan fisik terbesar di dunia, mereka dapat langsung menghancurkan musuh mereka. Bagian yang paling penting adalah hadiah alami khusus dari semut tanduk surgawi, transformasi mengamuk. Begitu mereka marah, mereka akan memasuki keadaan gila, kekuatan mereka meledak, bahkan kekuatan roh primordial mereka meningkat dalam jumlah besar. Di masa lalu, ketika Si Hao pertama kali bertemu dengan garis keturunan semut tanduk surgawi, dia sudah mengalami ini, memahami keadaan seperti ini. Semut tanduk surgawi berhasil, kekuatannya meletus, sekarang tidak lebih lemah dari ayahnya. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk menggantikan semut tanduk surgawi yang lama di masa lalu. Bagus sekali, kita sekarang memiliki ahli tingkat raja abadi lainnya. Ketika kita memasuki dunia asing lagi, tidak perlu segera mundur. Kami akan membawa semua raja dan menyapu mereka. Si Hao berkata dengan dingin. Dirinya sendiri, Dewa Kegelapan Willow, nomor 2 di bawah langit, Taois emas abadi ekliptik, bulu emas Hou, bersama dengan semut bertanduk surgawi saat ini, begitu mereka berangkat, ini pasti akan menjadi gelombang kekuatan yang menakutkan. Aku ingin menerobos juga. Naga merah berteriak. Mu King, roh petir dan kupu-kupu kaisar semuanya tetap diam. Mereka semua berkultivasi dengan pahit, juga ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi mereka menghela nafas. Itu terlalu sulit. Semut tanduk surgawi kembali, meminta Si Hao untuk membiarkan He Wushuang keluar, ingin melawannya. Si Hao mengangguk. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilupakan oleh semut tanduk surgawi, sesuatu yang hampir membuatnya gila. Jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Abadi ini secara langsung, maka semut bertanduk surgawi tidak akan pernah bisa melepaskannya sepanjang hidupnya. Dia melepaskan roh primordial He Wushuang, meminta Dewa Kegelapan untuk mengikuti mereka untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hao kecil, adik laki-lakimu, apakah masih belum ada tanda-tanda dia sampai sekarang? Kakek 15 Si Zongtian bertanya pada Si Hao di kamar pribadi, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Penatua ini sangat khawatir, ingin tahu bagaimana keadaan Qin Hao. Meskipun Qin Hao tidak dekat dengannya ketika dia masih muda, mereka masih kakek dan cucu, darah lebih kental daripada air. Bagaimana mungkin dia tidak peduli padanya? Saya juga mencarinya, saya juga mencoba menyimpulkan di mana dia berada, tetapi saya terhalang oleh kabut. Ini kemungkinan besar melibatkan keberadaan tingkat Raja Abadi, seseorang menghalangi persepsi saya. Kalau tidak, terlepas dari apakah dia hidup atau mati, saya akan dapat menemukannya. Si Hao mengerutkan kening. Dia dalam hati curiga bahwa itu mungkin terkait dengan bencana umur panjang itu. Bagaimana kabar cicitku, juga Ziling, Yun Si, semuanya? Apa mereka baik-baik saja? Suara kakek 15 gemetar. Dia mulai merindukan Cicit, putranya, dan lainnya. Mereka semua baik-baik saja. Si Hao menatap kakeknya dan berkata, "Kakek, saya menyegel semuanya dan menempatkan mereka di tempat yang tidak dapat disimpulkan oleh raja-raja abadi, atau ingin berhubungan. Tidak perlu takut raja lain merasakan mereka. Orang-orang itu disegel, jadi Si Hao tidak berencana untuk membiarkan mereka muncul lagi. Itu karena dunia ini terlalu kacau, pertarungan hebat kegelapan terlalu menakutkan. Selain itu,
itu hanya akan menjadi lebih menakutkan. Rentang hidup orang-orang itu hampir mencapai batasnya. Meskipun mereka dapat terus tinggal di domain abadi di mana ada zat abadi, begitu bencana turun, mungkin ada bencana yang akan terjadi pada mereka. Dia bahkan berpikir bahwa mungkin lebih baik untuk menyegel beberapa orang dari istana kekaisaran untuk menghindari bencana terbesar dalam sejarah yang akan datang. Aku sangat merindukan mereka, cicitku itu, penatua itu terisak, sangat merindukan mereka. Orang kecil itu mungkin akan segera keluar. Aku sudah membangunkannya sebelumnya. Dia selalu berlatih di tempat itu. Jika dia bisa menjadi Raja Abadi, dia akan datang dan membantuku. Kata si Hao. Apa? Cicitku. Bagus. Sangat bagus. Kakek 15 si Zongtian terkejut. Di mana orang-orang itu? Si Hao tidak bisa mengatakannya dengan keras karena takut Raja Abadi merasakan sesuatu. Pada level mereka, mereka semua memiliki metode mencapai surga. Dunia ini benar-benar terlalu kacau, darah dan tulang menumpuk tanpa henti. Terlepas dari apakah itu bola berbulu atau burung merah besar dan yang lainnya, si Hao tidak berencana untuk mengeluarkan mereka lagi. Jika ada hari ketika dia bisa memadamkan kekacauan dan menaklukkan semua musuh, maka individu-individu yang disegel itu secara alami akan dihidupkan kembali olehnya. Tidak apa-apa jika dia terbunuh dalam pertempuran, tetapi dia tidak mau melihat orang-orang di sisinya meninggalkan hidupnya satu persatu. Dia berharap suatu hari dia akan cukup kuat untuk menjadi tempat perlindungan yang tak tertembus bagi mereka, memblokir semua musuh di luar. Cucu buyutku, aku sangat berharap dia bisa muncul suatu hari nanti. Kakek 15 sangat senang sehingga air matanya yang lama hampir keluar. Pada saat yang sama, dia merasa khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti betapa menakutkannya cara dunia ini. Begitu dia kembali, itu akan menandakan pertempuran sengit, bertarung dengan darah sampai akhir. Cucunya si Hao sudah berada di garis depan kekacauan besar ini, mungkinkah cicitnya harus keluar dan bergabung juga? Setelah kegembiraan si Zongtian, dia merasakan gelombang ketakutan. Dia benar-benar takut suatu hari, pasangan ayah dan anak si Hao akan mati di medan perang, dimakamkan di sana. Itu tidak akan terjadi. Cucu saya adalah yang terkuat, cicit saya juga tidak akan lemah. Mereka semua akan baik-baik saja, mampu memadamkan kekacauan besar ini. Si Zongtian berkata untuk meyakinkan dirinya sendiri. Akman menasihati dari samping, kakek, kawan kecil itu akan muncul cepat atau lambat dan dia harus menjadi raja yang abadi. Ini adalah hal yang menyenangkan, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia ramping dan anggun, pemarah dan damai. Setelah bertahun-tahun, dia selalu tinggal di gua tempat tinggal si Hao, berharap bisa membantunya entah bagaimana. Bahkan jika si Hao sendiri telah lama menjadi raja abadi, Akman tidak pernah terlalu peduli tentang hal ini, selalu memandangnya sebagai orang masa lalu itu. Akman, saya ingin menyegel Anda, kakek dan beberapa jenderal surgawi tua lainnya. Apakah kalian semua bersedia? Si Hao bertanya dengan tenang. Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Akman menatapnya dengan lembut. Pada kenyataannya, dia gemetar dalam hati. Bagi si Hao yang begitu khawatir, apakah ini berarti situasinya semakin suram? Mungkin ada sesuatu yang besar terjadi segera. Bahkan seseorang sekuat si Hao merasa menahan rasa takut, khawatir tentang beberapa hal di sekitarnya. Ini sangat serius, membuat Akman dan kakek 15 menunjukkan ekspresi khawatir. Haha, tidak sama sekali. Baiklah, kalian semua bisa menunggu dan melihatku mendominasi dunia, lihat saja badai ini berlalu. Si Hao berkata, penuh kepahlawanan, tidak lagi menyarankan untuk menyegel mereka. Ada beberapa jenderal surgawi dan tentara tua di pengadilan kekaisaran yang bisa kamu segel, biarkan mereka dengan damai melewati periode yang berkembang. Akman menyarankan. Si Hao mengangguk. Aku akan menemukan Qin Hao. Ketika dia berbicara sampai di sini, wajah si Hao berubah sedikit dingin. Mungkinkah seseorang berani mengambil tindakan terhadap saudaranya? Apakah itu benar-benar bencana umur panjang? Menurutnya, Qin Hao memiliki tulang abadi misterius dalam dirinya yang layak didambakan.
Namun, apakah itu akan melibatkan Raja Abadi? Kemana Immortal Wang pergi? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Sejak dia memasuki domain abadi, dia telah memperhatikan kenalan ini. Ada beberapa yang benar-benar menghilang, jadi dia tidak pernah melihatnya. Dia bahkan curiga bahwa hilangnya Qin Hao mungkin ada hubungannya dengan beberapa orang. Pada akhirnya, dia mengundang Pan King, Hunyuan Immortal King dan yang lainnya, meminta mereka untuk bimbingan, tentang kekuatan misterius apa yang ada di Immortal Domain, yang paling mencurigakan. Dia tidak memperlakukan keduanya seperti orang luar, jadi dia selalu sangat langsung, bertanya tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Bencana umur panjang. Keduanya mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah ada yang salah? Ketika kamu berbicara seperti ini, kami merasa bahwa area itu sepertinya sedikit cocok dengan cerita ini. Kata Raja Abadi Hunyuan. Tempat yang mana? Si Hao mengungkapkan ekspresi serius. Di domain abadi, ada gunung dan sungai yang luas, di dalam beberapa tanah tanpa batas, ada daerah yang tidak memiliki terlalu banyak klan yang menempatinya. Mereka sangat misterius, tanpa jejak aktivitas manusia selama jutaan li. Bagian dalam tempat semacam ini mengandung banyak bahaya. Si Hao mengangguk, mengerti apa yang mereka katakan. Saat itu, ketika dia belum benar-benar memahami domain abadi, dia telah mendengar orang mengatakan bahwa domain abadi memiliki beberapa area yang tidak dapat dimasuki, bahwa mereka terlalu berbahaya. Bahkan Raja Abadi yang lebih tua tidak mau dengan mudah menginjakan kaki di sana. Wilayah tak berawak di domain abadi. Disitulah jenis makhluk itu, yang Anda bicarakan mungkin tinggal. Bencana umur panjang. Si Hao terkejut. Mungkin bisa disebut ini. Kedua Raja Abadi yang agung itu membicarakan beberapa hal. Raja-Raja Abadi tidak mau gegabah menginjakan kaki ke wilayah yang menakutkan itu. Ada makhluk misterius di sana, penuh dengan klan kuno yang menghindari dunia, sangat aneh. Ada jenis keberadaan lain, satu dengan latar belakang misterius di sana. Mereka sebagian besar adalah roh primordial, tidak memiliki banyak daging, tetapi mereka akan selalu menjarah dan mencari tubuh fisik. Si Hao segera mengembangkan pemikiran tentang tipe kedua ini, menjadi waspada. Makhluk jenis ini sangat menakutkan, semuanya kuat. Poin paling penting adalah mereka memahami banyak seni ekstrim yang tak tertandingi yang telah hilang dalam warisan. Raja Pan berkata sambil menghela nafas. Hanya roh primordial, tidak ada daging. Pikiran si Hao bergerak cepat, memikirkan banyak hal, matanya meledak dengan sangat cemerlang. Ada desas-desus bahwa mereka melarikan diri dari istana kuno bimbingan. Raja Abadi Hunyuan berkata diam-diam, tidak langsung berbicara karena takut orang lain mengetahuinya. Sinar di mata si Hao berkembang dengan kecemerlangan yang lebih besar, mengepalkan tinjunya dan berkata, apakah Anda yakin? Ini hanya spekulasi, kata Raja Pan. Tempat seperti apa istana kuno bimbingan? Itu terkait dengan tanah kegelapan. Si Hao benar-benar ingin meretas istana kuno bimbingan dan menelitinya dengan benar. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Pada kenyataannya, di bawah deskripsi dua Raja Abadi ini, dia sudah menebak beberapa hal. Ketika berbagai hal yang dia ketahui dihubungkan, dia merasa semakin yakin bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Di masa lalu, selama perjuangan 3.000 provinsi, dalam pertempuran terakhir, ada sebuah istana kuno terapung dengan kata, petunjuk, tertulis di atasnya. Bahkan ada roh primordial yang secara misterius muncul di sana. Selain itu, di jurang tempat artefak kuno asal bumi pemakaman dikuburkan, tempat itu juga sangat misterius. Ada orang yang melihat roh primordial melarikan diri dari kekosongan kegelapan. Terlepas dari ini, ketika dia mengolah untaian kedua energi abadi, dia bahkan memasuki penjara kegelapan, hampir mati di sana. Dia hampir terjebak sampai mati di sana, tetapi akhirnya berjuang bebas dari belenggu yang mengikatnya. Si Hao selalu bertanya-tanya apakah tanah kegelapan memiliki makhluk yang bisa berjuang bebas. Sekarang, sepertinya memang demikian. Kedua Raja Abadi itu bercerita tentang banyak hal, di antaranya ada beberapa keanehan dan beberapa bagian yang menakutkan.
Itu karena ada raksasa yang mengambil tindakan, menaklukkan makhluk di sana, menemukan beberapa hal yang menakutkan. Ada beberapa roh primordial yang merupakan ahli terkenal dalam sejarah, tetapi sekarang menjadi sangat berbeda. Mereka kontradiktif, kacau, menakutkan. Menurut penjelasan Pan King, mereka seolah saling melahap satu sama lain, seolah-olah banyak tokoh luar biasa yang terkenal melebur menjadi satu. Si Hao menghirup udara dingin. Dia memikirkan kemungkinan. Mungkinkah penjara kegelapan terhubung? Lalu, ketika roh-roh primordial yang tertekan itu bertemu, mereka akan saling melahap. Kemudian, salah satu raksasa mati secara misterius dan kemudian beberapa orang berani menyelidiki ini, kata Pan King, ekspresinya muram. Roh primordial yang menakutkan itu mencari sisa-sisa di seluruh dunia, menggali peti mati Raja Abadi. Beberapa mengatakan mereka sedang mencari tubuh masa lalu mereka, darah esensi dan hal-hal lain. Raja Abadi Hunyuan menambahkan. Beberapa tahun kemudian, si Hao melanjutkan perjalanannya. Dia tidak pergi sendirian, tetapi malah membawa beberapa individu paling kuat di Istana Kekaisaran bersamanya. Dia, Dewa Kegelapan Willow, nomor 2 di bawah langit, Taois Emas Abadi Ekliptik, Semut Bertanduk Surgawi serta Hou Bulu Emas, semuanya menuju ke tanah kuno di kedalaman domain abadi. Jika benar-benar ada bencana umur panjang, si Hao pasti akan menyelesaikan ini. Dia curiga bahwa Qin Hao mungkin benar-benar jatuh di sana. Sebelum pergi, si Hao sebelumnya telah mendiskusikan berbagai hal dengan tengkorak kristal, tulang lengan emas, bola mata berdarah, dan lainnya, mempelajari beberapa peristiwa lama. Sekarang, dia membawa beberapa raja abadi besar langsung ke kedalaman domain abadi, tidak ragu-ragu untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.